Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Salasabil, NIM 2142204. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit terkait artikel non-penelitian yang telah saya tulis dengan judul Peran Guru Agama Islam dalam Pemenuhan Kebutuhan Psikologis dan Spiritual Siswa. Latar belakang ditulisnya artikel ini, yakni saya melihat banyak sekali kasus bully atau kasus bunuh diri yang belakangan terjadi di Indonesia. Kasus-kasus ini telah dirangkum dengan melalui data, yakni tercatat sebanyak 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Latar belakang dari kasus-kasus tersebut ialah kondisi kesehatan mental yang tidak stabil. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 tercatat sebanyak 7 kasus bully yang didominasi oleh pelajar atau anak-anak di bawah umur dengan berbagai tindak perundungan seperti kekerasan, lontaran kalimat yang tidak pantas, serta bentuk-bentuk penindasan yang tergolong terhadap tindakan berbahaya. Maraknya fenomena yang terjadi justru menimbulkan gairah bagi anak-anak usia remaja untuk melakukan hal yang sama tanpa tujuan yang jelas, seperti kasus pada beberapa minggu yang lalu terdapat seorang anak kelas 5 SD yang bunuh diri akibat tidak terima lantaran handphonenya disita oleh orang tua karena ajakan untuk makan siang. Ini menjadi salah satu hal yang patut dipertanyakan, apakah benar keputusan untuk bunuh diri ini karena kondisi mental yang tidak stabil atau hanya mengikuti tren-tren bunuh diri yang sudah semakin marak terjadi. Masa remaja merupakan tahapan seorang mencari pengakuan, kasih sayang, rasa aman, dan status. Maka pasti seorang anak remaja harus mendapat pendidikan dan pengawasan yang cukup agar mereka mengetahui sesuatu yang baik dan benar, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Maka dalam artikel ini, fokus permasalahan yang diangkat ialah bagaimana peran guru agama Islam sebagai fasilitator dan atau pendamping pemenuhan kebutuhan psikologis dan spiritual agar terbentuk individu yang diharapkan memiliki pendirian, motivasi, serta alasan untuk maju. Peran guru agama Islam dalam memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik. Dari skripsi yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Mental Peserta Didik di SMP IT Dar Al-Hikmah, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, yang ditulis oleh Ahmad Hanif, memiliki beberapa pemecahan masalah melalui kegiatan pembinaan yang digagas dengan melihat realita yang terjadi di tempat penelitian berlangsung. Di antaranya ialah melalui kegiatan intrakurikuler, yakni kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas. Guru agama Islam harus memahami dengan betul bagaimana menciptakan kelas yang efektif dan produktif. Kemudian menghayati serta bisa diimplementasikan oleh peserta didik di kehidupan sehari-hari. Guru harus melakukan pendekatan dengan fenomena, melihat fenomena yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari, serta mampu menjelaskan perkara atau fenomena tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami dan diterima. Seni menjelaskan yang disesuaikan dengan umur atau jenjang pendidikan. Dari solusi satu yang saya tulis pada artikel ini memuat bagaimana strategi guru dalam mengajar, guru agama Islam atau guru PAI dalam mengajar. Sertakan juga isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan untuk dibahas dan didiskusikan bersama, agar anak-anak mampu menanggapi dan merespon kejadian-kejadian tersebut dengan pikiran yang jernih, dengan solusi yang matang, serta dengan kedewasaan. Kemudian, melalui kegiatan di luar kelas, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk menemukan potensi serta kecenderungan siswa terhadap banyak hal. Kegiatan semacam ini akan membangun kebiasaan atau hobi baru yang mampu menjadi pengalihan stres dari masalah yang dihadapi.
Kemudian yang solusi terakhir dari peran guru agama Islam dalam mewadahi uh, pendidikan psikologis siswa, yaitu dengan sama-sama sepakat untuk membangun atau membina pelaksanaan pembinaan mental yang disetujui oleh banyak pihak, seperti antara sekolah, orang tua siswa, serta komite sekolah dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, guru agama memiliki peran penting sebagai daya untuk melakukan bimbingan, bimbingan dengan merujuk pada ajaran agama Islam, sunnah, serta pengalaman masa lalu yang dianggap mampu menjadi motivasi serta alasan untuk maju. Itulah beberapa peran yang dapat diusahakan oleh guru agama Islam dalam membimbing atau membina psikologis peserta didik. Kemudian pembahasan yang kedua ialah peran guru agama Islam dalam memenuhi kebutuhan religiusitas siswa. Dalam jurnal yang berjudul Peran Guru dalam Membentukan Karakter Islami Siswa di SNPN 3 Jombang, berdasarkan beberapa tugas atau peran guru agama Islam dalam bentuk pribadi siswa yang berkarakter Islami. Yang mana pada pelaksanaannya, siswa akan mengetahui alasan-alasan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki prinsip, mengetahui tujuan hidup, serta berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Yang pertama ialah keteladanan. Keteladanan. Dengan keteladanan, peran guru agama Islam di sini sebagai contoh yang menjadi pedoman siswa untuk bisa menjalankan kehidupan selayaknya yang selalu memberikan aura positif, kebermanfaatan, serta pribadi yang baik. Kemudian, kedua ialah pembiasaan sholat berjamaah. Dalam penerapannya, siswa akan terbiasa melakukan amalan-amalan sunnah ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Jika dengan langkah seperti ini, siswa akan memiliki pengalihan terhadap stres dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah membina siswa untuk pandai bersyukur dan menerima ketetapan Allah. Ini merupakan salah satu strategi bagaimana mendewasakan peserta didik untuk bisa melihat diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan menerima bentuk-bentuk dari takdir Allah, ketetapan Allah, serta memahami bagaimana Allah memberikan kita sebuah ujian untuk meningkatkan kualitas diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.